Selamat sore saudara-saudara. Selamat berjumpa lagi dengan saya Doni Safardan. Sore ini sudah mau maghrib, tapi nanti kita akan lanjutkan terus kalau sesudah kita break ya sebentar, manajemen keuangan internasional ini. Jadi pokok bahasan kita hari ini adalah dari apa latar belakang background yang akan kita pelajari dari manajemen keuangan internasional ini, lalu jenis exposure, risiko nilai tukar, exchange rates ya, pengelolaan exposure-nya bagaimana, risiko exposure tuh paparan ya, seperti aspek resikonya gitu. Exposure tuh yang ditampilkan dalam resiko, paparannya, aspek-aspeknya, bidang resikonya gitu. Dan 4 itu tata cara atau struktur transaksi perdagangan internasional. Bagaimana melakukan perdagangan internasional, tata cara transaksinya kita akan sampaikan. Latar belakang ini apa yang memotivasi perusahaan untuk berinvestasi di luar negeri? Ya tentunya ada satu market kan gitu ya, untuk memenuhi peluang adanya kekurangan produk jasa di pasar luar negeri di mana pengembalian yang lebih tinggi dapat diperoleh. Maksudnya pengembalian lebih tinggi itu pengembalian di atas tingkat bunga bebas risiko, di atas kalau saudara menabung. Dengan demikian saudara mau berusaha, nah berusahanya misalnya sama dengan di luar negeri gitu kan. Lalu aspek operasi kan, menghasilkan produk di pasar luar negeri yang lebih efisien daripada di dalam negeri, entah itu karena aspek SDM-nya begitu ya, lebih di luar negeri aja nanti ada SDM-nya lebih murah, lebih tampil gitu-gitu, dan atau juga ya dari produk itu mutunya lebih baik dari luar negeri. Yang ketiga adalah untuk mengamankan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. Bahan bakunya bahan bakunya asalnya di mana? Seperti ada perusahaan Kanada di Indonesia, di PT Inco kan. Di PT Inco itu di Sorowako, Sulawesi, bahan bakunya nikel di sana kan, Freeport, sebagainya. Nah kalau perhotelan di luar negeri motifnya apa? Biasanya motifnya market ya, dia adanya gap mutu, standar, quality, service di luar negeri kita bisa masuk kan gitu. Jadi yang A ini kan, sehingga dia bisa memiliki excess return namanya A itu. Nah bagaimana proses perusahaan dalam membuat keputusan penganggaran modal internasional, proses membuat keputusan investasi, capital budgeting secara internasional. Pertama, perkirakan arus kas yang diharapkan dalam mata uang asing di negara tempat kita menginvest. Di luar negeri kan, mata uangnya apa? Ringgit, Malaysia, Singapura dolar kalau kita berinvestasi di luar negeri. Berapa Singapura dolar, berapa ringgit Malaysia, atau kalau kita buka hotel di Australia, berapa Australian dolarnya dari cash flow yang kita terima gitu kan. Kedua, hitung ekivalensinya, kesamaannya, kesepadanan nilai mata uang tersebut dengan mata uang kita, dengan rupiah sebagai mata uang domestik, sesuai dengan nilai tukar yang diharapkan, diperkirakan. Nanti kira-kira kalau sekian dolar berapa rupiah berarti kan gitu, biasa kan. Nah dalam perkuliahan ini kita banyak menggunakan mata uang domestik kita dolar Amerika, karena ini bahannya kan dari James Van Horn, itu dari Amerika nanti seolah-olah, dan lagi lebih praktis dalam pengajaran ini, karena kalau rupiah itu kan terlalu banyak ribunya begitu, dan jarang rupiah yang lebih kuat dengan mata uang asing. Jadi artinya Malaysia hanya 4.500-an misalnya, Singapura 10 ribuan gitu. Jadi nggak pernah ada 1 rupiah tuh sama dengan 10.000 mata uang Filipina itu aja nggak ini peso misalnya kan nggak. Jadi kita lebih mudah kita biar untuk pengajaran pakai dolar saja. Ketiga, seperti biasa dalam capital budgeting, tentukan net present value, nilai sekarang bersih dari proyek dengan menggunakan tingkat pengembalian yang disyaratkan di domestik. Kalau kita berusaha di domestik kita, di dalam negeri kita NPV-nya itu harus sekian, atau IRR-nya itu harus katakanlah 15%, ya di luar negeri kalau bisa setelah kita ekivalensi dengan mata uang kita ya 15.000 juga, dengan tingkat yang disesuaikan, bisa ke atas atau ke bawah untuk setiap efek premi resiko yang terkait dengan investasi di luar negeri. Artinya premi resiko kalau kita misalnya nanam, kalau kita punya dana untuk kita investasikan, kalau kita tanpa ini saja, tanpa tanpa risiko aja kita bisa memperoleh tingkat bunga 8% begitu,
Nah, kalau kita investasi di dalam negeri aja kita juga dapat pengembalian misalnya 12% misalnya, di luar negeri ya bagaimana kita preminya? 15% bagus misalnya, atau cukuplah di luar negeri itu di bawah 12%, 10% juga bagus karena udah di atas tingkat bunga risiko begitu ke atas ke bawah. Nah, contoh-contoh nanti banyak dengan dolar, walaupun sebenarnya mata uang kita tuh rupiah bukan dolar begitu. Cuma untuk kepraktisan kita gunakan juga mata uang dalam pengajaran ini, mata uang domestik kita dolar gitu. Jadi seolah-olah kita ada di Amerika dan kita ini merupakan pengusaha Amerika lah begitu ya. Biar untuk mudahan aja. Nah, untuk international capital budgeting, jadi cukup pertimbangkan hanya arus kas yang dapat direpatriasi atau dikembalikan ke induk perusahaan di negara asal. Jadi kita pertimbangkannya hanya arus kasnya aja, bukan kita mempertimbangkan nanti asetnya, alat produksinya, kita kirim dan sebagainya, tidak. Nah, yang disebut dengan nilai tukar adalah jumlah unit dari satu mata uang yang dapat dibeli dengan satu unit mata uang lainnya, kurs kan. Misalnya contohnya di sini nilai tukar saat ini misalnya 2,5 mark Caledonia per $1 AS misalnya. Mark itu biasanya kan mata uang Jerman ya, yang sekarang banyak menggunakan euro. Katakanlah ini kita hanya contoh saja, jadi jangan disebut Jermannya karena nanti takut bias dengan kenyataan kalau dalam kenyataannya tidak. Jadi kita katakan aja nih khayalan yang bernama Caledonia, atau di dalam James Van Horn itu Freedonian per $1 Amerika misalnya, contohnya. Lalu misalnya percontohan rincian proyek internasional seperti ini. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan investasi di Caledonia dan pengeluaran cash awal adalah 1,5 juta mark. Ini sebagai investasi awalnya ya. Proyek ini memiliki umur proyek 4 tahun dengan arus kas diberikan pada slide nanti berikutnya. Pengembalian yang dibutuhkan yang sesuai untuk dolar Amerika, dolar kita nih sebagai mata uang domestik kita yang akan direpatriasi adalah 18%, gitu kan? Jadi nanti present value-nya tuh dengan tingkat bunga 18%. Nilai tukar yang diharapkan yang sesuai diberikan pada slide berikutnya. Kurs ya, nilai tukar itu ya. Exchange rate itu anggapnya kurs. Jadi tahun ke-0 investasi yang kita keluarkan tuh 1,5 juta mark. Nanti kita tahun pertama dapat 500, tahun kedua dapat 800, tahun ketiga dapat 700, tahun keempat dapat 600 dalam ribuan gitu kan. Exchange rate-nya berubah-ubah. Tahun pertama 2,5, tahun ke-0 2,5, tahun pertama 2,54, berikutnya 2,59 dan seterusnya berbeda-beda. Nah, kita kadang-kadang kan hanya memperkirakan saja, nggak bisa memastikannya gitu. Cash flow yang diperkirakan atau expected cash flow-nya atau yang diharapkan dalam US dollars itu tentu saja kita tahun ininya cash flow-nya keluar minus 600 di tahun awal. Dengan kalau dengan US dollar tahun pertama 196, kalau itu kan dari mark ke US dollar kan 800 kali 2,5 begitu kan, 300 bukan kali ya, dibagi ya 700.000 dibagi 2,65, 264 151, dan ini langsung di present value kan cash flow-nya pada tingkat bunga 18%. Udahlah, jadi 600.000 dibagi 1 plus 18% gitu kan. Lalu 196,850 dibagi 1 plus 18%. Ini kalau pangkat 0 ya ini tetap aja dianggap 1, 600.000. Tapi kalau pangkat 1 ya menjadi dibagi 1,18 begitu dan seterusnya, sehingga diterimalah net present value 63202 gitu. Nah, ini seperti ini cara perhitungannya sama dalam berinvestasi di luar negeri gitu ya, dalam manajemen keuangan internasional. Nah, masalah-masalah yang perlu diperhatikan di sini, diversifikasi internasional dan pengurangan risiko. Kenapa kita perlu investasi di luar negeri? Banyak juga perusahaan-perusahaan Indonesia yang berinvestasi di luar negeri karena mereka pengen diversifikasi. Pada saat nanti di dalam negeri keuntungannya turun, mudah-mudahan keuntungannya di luar negeri naik, begitu kan, ada diversifikasi seperti kita melakukan portofolio kan. Jadi lebih baik kita berinvestasi di banyak tempat, gitu ya, dalam portfolio kan seperti itu, sehingga mengurangi resikonya dengan pendapatan yang tetap, gitu kan. Dan perhatikan juga perpajakan dalam negeri kita. Kalau di dalam negeri kita domestik nih ceritanya seperti ini.
Penghasilan kena pajak yang diperoleh dari operasi non-domestik melalui cabang atau divisinya dikenakan pajak berdasarkan aturan pajak di Amerika Serikat, gitu kan. Anak perusahaan di luar negeri dikenakan pajak berdasarkan aturan pajak di luar negerinya. Sampai kalau sudah nerima dividen oleh induk perusahaan, baru dividennya itu dikenakan pajak di dalam negeri, gitu kan. Di Amerika ya di Amerika, di Indonesia ya di Indonesia, gitu kan. Nah, perpajakan di luar negeri, aturan dan kebijakan pajaknya berbeda dari satu negara ke negara lain, tapi semua negara mengenakan pajak penghasilan pada perusahaan asing. Pemerintah Amerika Serikat sebagai domestik itu memberikan kredit pajak kepada perusahaan untuk menghindari masalah pajak berganda. Jadi dia biasanya, di pajaknya nggak usah dibayar dulu, biar nggak 2 kali. Kredit diberikan itu hingga sejumlah pajak di luar negeri. Kita kan udah bayar pajak nih karena di luar negeri. Kita nggak perlu bayar pajak dulu di dalam negeri sampai nanti ditunda sampai pada saatnya kita bayar pajak dengan adanya dividen yang sudah benar-benar kita terima. Kredit diberikan ini tapi tidak melebihi proporsi yang sama. Jadi nggak melebihin. Jadi nggak ada pajak di luar negeri kita membayar pajaknya 100 juta lalu kita menerima kredit pajaknya itu lebih dari 100 juta misalnya kan. Biasanya itu kredit ekspor, kredit pajak begitu. Kredit pajak yang kelebihan dapat dialihkan ke tahun berikutnya kalau kelebihan itu. Bayarnya ternyata kelebihan itu. Yang paling ditakutkan di dalam investasi di luar negeri, resikonya adalah resiko politik, yaitu pengambil alihan, kayak nasionalisasi. Perusahaan kita udah invest capek-capek misalnya di Uzbekistan, tiba-tiba diambil oleh di sana misalnya, atau diambil alih oleh pemerintah sana, itu yang paling dikhawatirkan resiko politik. Nah, tetapi juga diakuin oleh para investor di luar negeri bahwa negara berkembang di luar negeri banyak yang dapat memberikan insentif keuangan untuk meningkatkan investasi asing. Jadi intinya di dalam melihat risiko politik luar negeri adalah kita harus memprediksi atau meramalkan ketidakstabilan politik luar negeri. Itu sangat hati-hati. Jadi kalau negara berkembang itu tidak stabil politiknya, pasti investornya lari karena takut perusahaannya direpropriation gitu ya, diambil alih gitu kan. Nah, oleh itu kemudian setelah kita forecast, lindungi perusahaan kita dengan cara mempekerjakan warga negara setempat, bertindak secara bertanggung jawab di mata pemerintah, tuan rumahnya, dirikan usaha patungan, lalu buatlah anak perusahaan patungan tersebut bergantung pada perusahaan induk dan atau membeli asuransi risiko politik. Asuransi risiko politik tuh kalau di luar negeri jual, di Indonesia saya belum tahu, tapi seperti asuransi Lloyd's Insurance itu untuk perusahaan-perusahaan yang misalnya berinvestasi di luar negeri mana bisa diberikan asuransinya gitu. Nah, istilah-istilah penting tentang exchange rates ada namanya spot exchange rate, forward exchange rates. Ini jadi kurs yang spot dan kurs forward ya. Kalau spot exchange rate maksudnya adalah nilai tukar hari ini untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya untuk transaksi yang segera saat itu juga on the spot. Forward exchange rate nilai tukar hari ini untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya pada tanggal tertentu di masa mendatang gitu. Di futures ya. Risiko mata uang itu currency, jadi currency risk dapat dianggap sebagai volatilitas nilai tukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Misalnya nilai tukar pound Inggris per dolar Amerika. Tadi kan juga berubah-ubah tuh, yang Mark Caledonia atau Fridonian State ya, itu berubah-ubah. Dia bisa naik, bisa turun gitu kan. Nah, jenis-jenis resiko ya, exposure ya, aspek-aspek resiko nilai tukar apa saja jenisnya. Ini ada translation exposure, determine-nya jadi exposure terjemahan. Itu berkaitan dengan perubahan dalam laporan laba rugi akuntansi dan raca yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar. Setelah perusahaan di sana masuk ke induk perusahaan di dalam negeri, lalu ditranslate ke dalam mata uang domestik, ternyata bisa berbeda itu untung atau ruginya gitu karena perbedaan kurs, karena perbedaan nilai tukar. Kedua adalah exposure transaksi atau transactions exposure, berkaitan dengan penyelesaian transaksi tertentu pada satu nilai tukar ketika transaksi tersebut pada awalnya dicatat pada nilai tukar lain. Kita transaksi pembelian
katakanlah misalnya kapal di Jerman atau pembelian pembelian tembakau di Bremen misalnya gitu ya. Itu kan transaksi itu menggunakan kurs mata uang asing misalnya. Nah, pada saat kita mau balikin ke mata uang kita, ternyata misalnya itu berisiko gitu karena ada perubahan kurs mata uangnya. Yang ketiga adalah exposure ekonomi atau economic exposure, melibatkan perubahan dalam arus kas masa depan yang diharapkan dan karenanya berdampak nilai ekonomi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar gitu. Nah, ini bagaimana cara kita memanage exposure resiko nilai tukar tadi yang 3 tadi. Translation exposure, transaction exposure atau economic exposure itu. Ini ada katakanlah 4 di sini, 4 cara memanage exposure, aspek-aspek risiko dari nilai tukar. Pertama adalah natural hedge. Natural hedges itu perlindungan nilai alami biasa. Cash management, manajemen cash. Di dalamnya juga ada penyesuaian pembukuan antar anak perusahaan, adjusting of intercompany accounts. Dari kan anak perusahaan banyak, kita bukukan satu sama lain dengan kurs yang sama, dia kan bisa itu bisa kita manageable lah itu nanti risiko nilai tukar yang tadi. Ketiga ada international financing hedges, perlindungan nilai pendanaan internasional gitu ya. Nah, juga keempat currency market hedges, perlindungan nilai pasar mata uang gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya, sebentar ya. Natural hedges ini kita kalau baik harga maupun biaya dari barang atau jasa yang kita jual di luar negeri itu menggunakan atau ditetapkan dengan mata uang luar negeri, itu skenario 1. Skenario 2 itu menetapkan pricing atau cost ditetapkan dengan mata uang kita langsung. Berapa pricing harganya? Itu sama-sama exposure resikonya berarti sudah dilindungin. Hedge itu berarti melindungi nilai tukarnya karena kita sudah tetapkan baik pricing maupun cost-nya. Saudara bayangkan misalnya saudara McD waktu membuka cabang di Indonesia misalnya di Tamrin itu dengan harga rupiah gitu, ditetapkan di domestik kan katakanlah di luar negeri kan Indonesia nih pricingnya, cost-nya juga dia menggunakan rupiah juga padahal dia perusahaan Amerika. Nah karena beberapa komponen rotinya atau apanya juga dari luar negeri, dari Indonesia gitu. Nah, kedua skenario tersebut merupakan pelindung nilai alami karena keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai tukar dalam penetapan harga dikurangi dengan kerugian atau keuntungan yang saling mengimbangi dengan biayanya di pasar global yang sama. Jadi kayak si McD dia nggak pusing dengan nilai tukar nanti rupiah mau anjlok atau rupiahnya menguat terhadap dolar, enggak, karena sama-sama dengan rupiah misalnya gitu, dianggapnya di Amerika seperti itu. Sehingga dia juga nggak masalah kalau saudara lihat Big Mac itu kalau di Amerika itu dengan perhitungannya katakanlah $5 gitu, $5 itu kan bayangin berapa gitu kan, padahal di Indonesia cukup $2 misalnya gitu-gitu, itu nggak masalah karena nggak menggunakan dolar tapi rupiah dengan bahan baku beberapa juga dari Indonesia. Nah, itu natural hedge. Yang bukan natural hedge, ini bukan natural hedge kalau pricingnya itu dengan mata uang luar negeri tapi cost-nya itu dengan mata uang dalam negeri gitu kan, atau pricing-nya itu dengan dalam negeri, cost-nya itu dengan luar negeri gitu. Ini kedua skenario ini, skenario 3 dan 4, ini bukanlah perlindungan nilai alami dan dengan demikian akan menciptakan kemungkinan exposure resiko perusahaan terhadap peristiwa yang berdampak pada satu pasar tapi tidak pada pasar lainnya. Jadi pada saat market di luar negeri itu naik, market di dalam negeri itu berbeda begitu ya. Itu nanti berbeda-beda, itu bukan natural hedges gitu. Yang kedua, saudara-saudara, untuk mengelola manajemen resiko nilai tukar ini adalah dengan cash management. Apa yang harus dilakukan? Contohnya, perusahaan jika mengetahui bahwa nilai mata uang asing di luar negeri akan turun, misalnya turun dari 0,70 peso ya dolar per $1 peso menjadi $0,60 per peso.
Nah, ini kita perlu karena berarti 1 peso itu 0,70 dan sekarang nilai dolarnya, nilai pesonya itu berarti dia menguat kan? Jadi 0,60 kan? Nilai ini jadi nilai, katakanlah kalau dolar itu di domestik kita dan peso itu di luar negeri, maka nilai yang di luar negeri itu menguat kan? Bagaimana kita melakukan cash manajemennya? Yaitu tukarkan uang tunai dengan aset real, misalnya persediaan, yang nilainya digunakan daripada terikat pada mata uang. Kita jangan megang uang kita, karena uang kita melemah, uang di luar negeri itu menguat. Kita lebih baik pegang barangnya aja, perputarannya aja, usahanya saja. Kurangi atau hindari jumlah kredit dagang yang dalam mata uang kita yang akan diperpanjang karena nilai dolar yang akan diterima perusahaan berkurang. Dan kurangi uang tunai yang masuk secepat mungkin. Jadi kita jangan menggunakan kredit dagang yang dalam mata uang kita, gitu kan? Karena mata uang kita melemah, mata uang luar negeri menguat, gitu. Harganya lebih mahal mata uang luar negeri, gitu. Dapatkan kredit perdagangan atau pinjam dalam mata uang lokal di luar negeri sehingga uang itu dibayar kembali dengan lebih sedikit mata uang kita, nah, gitu. Karena mata uang dolarnya, mata uang luar negerinya menguat dia, gitu. Nah, ini di samping seperti itu kita kalau kita mata uang kita menguat, kita nggak apa-apa megang mata uang kita. Tapi kalau mata uang kita melemah dibandingkan kita yang mata uang luar negeri di mana usaha kita ada di sana, kita lebih baik kalau mereka menguat, kita lebih baik megang barangnya aja atau transaksinya saja. Jangan megang uangnya karena nanti kita membayarnya lebih mahal untuk mata uang luar negeri, gitu kan? Nah, cash management ini juga ada faktor lain, yaitu pada umumnya setiap orang tidak dapat memprediksi nilai tukar di masa depan dan kebijakan terbaik adalah menyeimbangkan aset moneter terhadap kewajiban moneter untuk menetralkan pengaruh fluktuasi nilai tukar. Jadi seimbangkan itu artinya kita nanti akan mengoffset ini aset dengan kewajiban kita, aset dan liabilitiesnya. Nah, itu ada yang namanya kalau di kantor pusat itu karena banyak cabang di luar negeri ada namanya re-invoicing center atau pusat faktur ulang. Faktur ulang itu adalah anak perusahaan pembiayaan milik perusahaan yang membeli barang-barang ekspor dari afiliasi perusahaan dan menjualnya kembali. Jadi melakukan faktur ulang, memfaktur ulang ke afiliasi ke anak perusahaan lain atau pelanggan independen. Jadi ada suatu perusahaan yang tugasnya itu mengekspor barang-barang, gitu kan? Atau membeli barang-barang ekspor, mengimpor. Nanti dijual lagi ke anak perusahaan yang berusaha gitu lainnya. Itu nanti tujuannya adalah untuk menetting. Netting itu merupakan sebuah sistem di mana pembelian lintas batas atau cross border antar negara di antara anak perusahaan yang beroperasi dari perusahaan yang sama dinetokan sehingga setiap anak perusahaan hanya membayar atau menerima jumlah bersih dari pembelian dan penjualan antar anak perusahaan intragrup perusahaan tersebut. Biasanya pusat faktur ulang ditagih dalam mata uang asal unit penjualan di luar negeri dan menagih unit pembelian bisa dalam negeri atau luar negeri dalam mata uang asal unit tersebut. Kita membeli, anak perusahaan kita membeli barang misalnya katakanlah dari Cina, lalu ada yang melakukan pembelian anak perusahaan kita dengan mata uang negara asal tersebut dari mata uang luar negeri itu, karena kita barangnya dari sana, kita hargainnya, itu kita memanage-nya sama, jadi mengelola resikonya. Ini memungkinkan pengelolaan transaksi antar di dalam perusahaan intra company-nya lebih baik gitu. Di samping cash management, yang ketiga adalah international financing hedges, yaitu bagaimana kita membiayai secara internasional itu dengan supaya kita bisa melindungi nilai tukar kita, gitu kan. Pertama adalah dengan pinjaman bank komersial. Bank komersial itu bank umum biasa maksudnya, dan juga dengan trade bills ya. Trade bills itu untuk perdagangan kan, untuk penagihan perdagangan. Bank komersial di luar negeri pada dasarnya menjalankan fungsi pembiayaan yang sama dengan bank domestik, sama saja dengan luar negeri, kecuali mereka bisa untuk memberikan pinjaman dalam jangka panjang. Umumnya dilakukan atas dasar overdraft. Overdraft basis itu dia misalnya kita nih meminjam dalam dolar.
kita juga kita membayarnya dengan rupiah tapi langsung dikonversi ke dolar, ke mata uang dia. Kalau mata dalam negeri kita adalah Indonesia yang rupiah begitu. Kalau euro juga begitu. Overdraft ke katakanlah ke Jerman yang pakai euro misalnya. Ya kita membayarnya pakai rupiah, nanti di overdraft. Kita pinjemnya sih memang minjem dengan mata uang euro, lalu kita rupiahkan. Kita membayarnya dengan rupiah tapi nanti langsung di overdraftkan ke euro di Eropa. Hampir semua kota perdagangan dunia memiliki cabang atau kantor bank Amerika Serikat yang tersedia untuk pelanggan bank tersebut. Citibank ada di mana-mana, Chase Manhattan ada di mana-mana misalnya begitu. Dan bank-bank Indonesia pun ada beberapa, di Singapura juga ada BNI, di Hong Kong juga ada BNI gitu ya, misalnya banyak bank-bank tersedia di luar negeri. Nah, kalau domestiknya di Amerika, mereka menggunakan bank Amerika, orang-orang Amerika yang di Eropa. Kalau domestiknya kita perdagangan internasional ini di Indonesia, juga ada beberapa bank Indonesia di luar negeri yang bisa kita lakukan pinjaman bank komersial ya. Dan juga penggunaan discounting trade bills diterapkan secara luas di Eropa, tapi penggunaannya cuma sedikit aja di Amerika. Jadi ini sama saja dengan kita utang dagang tetapi nanti didiskon, diberikan untuk pemberian kita dagang kita dengan cara melakukan hutang tapi nanti didiskon, langsung dipotong. Kita hutang misalnya katakanlah 1 juta euro, tapi kita nanti langsung dipotong, didiskon, nanti kita menerimanya misalnya 95 juta misalnya begitu, dipotong itu. Nanti kita kembalikannya tetap 1 juta gitu untuk mekanisme perdagangan aja. Lalu yang kedua ada yang namanya euro dollar financing, pendanaan euro dolar. Ini euro dolar adalah simpanan bank dalam mata uang dolar AS tapi tidak tunduk pada peraturan perbankan Amerika Serikat. Itulah mengapa kita dalam contoh manajemen keuangan internasional ini dengan dolar Amerika, karena ada beberapa yang hal-hal khusus untuk dolar itu suka dilakukan di luar negeri, di Eropa. Ini misalnya euro dolar, ini simpanan depositonya dalam mata uang dolar gitu. Tapi bukan tidak terkait dengan aturan perbankan Amerika, walaupun itu mata uang Amerika begitu. Pasar ini tidak diatur, oleh karena itu perbedaan antara tingkat yang dibayarkan pada simpanan dan yang dibebankan pada pinjaman bervariasi sesuai dengan risiko peminjam dan kekuatan penawaran dan permintaan saat ini. Jadi kalau kita mendepositokan misalnya katakanlah uang kita dalam bentuk dolar di Eropa gitu misalnya, karena disebutnya euro kan, euro dolar, itu bunganya katakanlah 7%, bisa berubah juga 5% misalnya gitu, kita lakukan deposito. Pada saat nanti bank-bank itu memberikan pinjaman dalam bentuk dolar ke perusahaan-perusahaan, itu spreadnya itu tidak variasi sekali, bisa aja dia bunganya 10%, 9%, 8% itu enggak. Nah, tingkat bunga yang biasanya dikutip itu adalah LIBOR namanya, yaitu London Interbank Offered Rate. Jadi tingkat bunga pinjaman antar bank yang berpusat di London sebagai ininya. Berapa nanti untuk deposito euro dolar di Eropa? Oh, berbasis LIBOR. Kalau di Asia ada yang namanya SIBOR. Artinya Singapore Interbank Offered Rate. Kita berpusat di Singapura, ini mata uang Asianya, walaupun itu menggunakan meminjamnya dengan dolar Amerika. Pasar ini juga sama, tidak diatur. Sama dengan euro dolar ini Asia dolar ini di SIBOR itu. Euro dolar ini merupakan sumber utama pembiayaan jangka pendek untuk kebutuhan modal kerja perusahaan-perusahaan multinasional, biasanya begitu. Meminjam dengan tingkat bunga LIBOR. Karena banyak masyarakat di Eropa, kalau untuk euro dolar, dia mendepositokannya dalam bentuk dolar, tidak dalam bentuk euro. Sama, kita mendepositokannya dalam bentuk dolar juga, misalnya tidak dalam bentuk rupiah. Nah, itu biasanya tingkat bunga yang kita kutip itu bukannya LIBOR, tapi SIBOR itu, Singapura. Ada juga, ini pembiayaannya, ada pembiayaan obligasi internasional, atau yang disebut dengan International Bond Financing. Euro bond euro ini adalah obligasi yang diterbitkan secara internasional di luar negara yang mata uangnya merupakan denominasi dari obligasi tersebut. Jadi ini di negara katakanlah euro ini di negara Eropa misalnya diterbitkan dalam satu mata uang tetapi ditempatkan di banyak Eropa. Misalnya
denominasi dari obligasi ini adalah dolar misalnya. Nah, dolar itu dijadikan obligasi di berbagai negara Eropa, bukan satu mata uang, tidak mata uang negara tersebut. Dia bisa di Swiss, harusnya franc Swiss atau euro, tapi menggunakan dolar. Italia juga menggunakan dolar itu. Obligasinya gitu, obligasi pinjaman di pasar modal yang diterbitkan oleh perusahaan untuk meminjam masyarakat dalam mata uang dolar. Nah, foreign bond itu obligasi asing, itu diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan asing di pasar lokal. Misalnya obligasi Yankee itu obligasi Amerika, obligasi Samurai itu obligasi Jepang, obligasi Rembrandt, obligasi Eropa. Nah, sama seperti kalau obligasi syariah di Indonesia itu namanya sukuk. Sukuk retail itu jenis obligasi, kita membeli obligasi yang diterbitkan pemerintah mengeluarkan surat hutang yang namanya sukuk itu, kita beli, nanti bunganya misalnya 10% atau 11% gitu kan, setahun nanti dibayar bunganya tuh setiap 2 kali setahun misalnya, setiap setengah tahun, nanti kita tinggal ngambil di bank, belinya juga di bank yang menjual obligasi pemerintah tersebut, sama, itu obligasi asing. Atau juga banyak juga sih permasalahan utang internasional nih karena ini pinjaman perusahaan, obligasi notes itu dengan suku bunga mengambang yang memiliki tingkat bunga variabel. Misalnya ada perusahaan Amerika di Inggris katakanlah, itu perusahaan cabang Inggris itu dia menerbitkan surat utang kepada masyarakat Inggris tentunya, beli pinjaman perusahaan, dan notes itu dibeli oleh perusahaan juga di Inggris. Oke, saya kasih pinjam, nanti bunganya mengambang variabel, nanti kalau suku bunga naik dia ikut naik, suku bunga turun dia ikut turun gitu, dan itu biasanya banyak masalah. Itu international bond financing. Nah, ada yang lain-lain, itu biasanya juga disebutnya currency option dan multiple currency bonds. Nah, ini currency option bonds itu memberi pemegang option itu pilihan untuk memilih mata uang untuk menerima pembayarannya. Misalnya obligasi tersebut memungkinkan Anda memilih antara dibayar dengan yen atau dolar Amerika. Jadi pilihan mata uangnya ini obligasi jenis pinjaman perusahaan yang silakan mau nanti mengeluarkannya dengan mata uang yen atau dolar nanti dibayarnya, bunganya maupun pokoknya. Ada currency cocktail bonds namanya. Ini jenis-jenis keuangan internasional saja yang memberikan tingkat stabilitas nilai tukar dengan membuat pembayaran pokok dan bunga menjadi rata-rata tertimbang dari sekeranjang mata uang. Jadi katakanlah ada 5 mata uang kuat di dunia, dolar, euro misalnya gitu ya, lalu yen Jepang kan, lalu ada katakanlah rubel atau pound sterling 5 misalnya kan gitu. Nah, ini rata-rata tertimbangnya itu katakanlah ada yang namanya dibuat satu nama mata uang atau nama satu basket currency mata uang. Kalau di yang udah terkenal itu sekarang namanya SDR, Special Drawing Rights, itu bisa digunakan sebagai bonds, sebagai obligasi. Perusahaan menerbitkan obligasi, artinya menerbitkan surat hutang kepada masyarakat investor dengan SDR tadi, Special Drawing Rights. Apa itu Special Drawing Rights itu? Itu sekelompok mata uang itu 5 dirata-ratakan, di weighted average kan. Itu nanti dibayarnya juga itu dengan nanti SDR-nya tentu bisa dengan dolar berapa, dengan euro berapa pada saat pembayarannya gitu. Ada juga namanya dual currency bonds, itu memiliki harga beli dan pembayaran kupon dalam satu mata uang. Itu untuk pembayaran kuponnya, kupon itu bunganya, dan juga harga beli obligasinya. Sedangkan mata uang yang berbeda digunakan pada saat ngebayar pokoknya, bukan bunga dan itunya pembelian obligasi, tapi ngembaliin obligasi itu ke investor. Itu perusahaan membayar pokoknya dengan mata uang yang berbeda gitu. Contohnya misalnya ada sebuah perusahaan Perancis, dia mengeluarkan obligasi gitu. Obligasinya itu nanti dengan dolar, surat obligasi itu surat utang, perusahaan. Nanti masyarakat investor di Eropa membeli misalnya katakanlah Peugeot Perancis, dibeli perusahaan Peugeot itu di Perancis mengeluarkan obligasi dalam bentuk
dolar untuk pembayaran kupon, pembayaran bunga dan ininya penjualannya gitu, penjualan obligasinya dibeli oleh masyarakat membayarnya dengan dolar, nanti dibayar bunganya dengan dolar, tapi waktu mengembalikan hutang pokoknya itu dengan mata uang euro misalnya gitu, atau France udah euro lah gitu misalnya. Itu dual currency bond, dua mata uang. Nah, apa itu mata uang euro? Sekedar diketahui ya oleh saudara-saudara, euro itu nama yang diberikan untuk mata uang tunggal Eropa. Seluruh Eropa itu simbolnya adalah seperti huruf E ini ya. Seperti dolar ada tali di tengah, ini ada tali di tengah yang melintang. Tiap negara memiliki mata uang perwakilan kan, seperti dolar di Amerika Serikat atau pound sterling di Inggris, tapi ini untuk mata uang satu Eropa. Itu pada tanggal 1 Januari tahun 1999 euro mulai diperdagangkan, diatur oleh European Monetary Union atau EMU, meliputi Austria, Belgia, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Portugal, dan Spanyol. Ini udah mereka setuju satu Eropa untuk mengeluarkan mata uang bersama euro, tapi dapat terus menggunakan mata uang nasional mereka hingga tahun 2002. Ketika saat setiap mata uang nasionalnya dihentikan. Jadi udah nggak ada lagi Prancis, nggak ada lagi lira, Italia, tapi semuanya pakai euro. Udah sepakat gitu kan. Itu untuk Uni Eropa semuanya, mata uang euro. Perdagangannya juga satu, yang mana Inggris tuh baru aja keluar kan dari Uni Eropa gitu kan. Satu batas yang peraturan bea cukai pajaknya juga dijadiin satu begitu kan, tapi Inggris berkeluar. Nah, itu tadi kalau pembiayaan jenis-jenis pembiayaan, obligasi, pinjaman dengan mata uang asing. Sekarang supaya kita berdagang di luar negeri, misalnya di Eropa dengan mata uang sana, kita minjem juga di sana, bayarnya juga dengan mata uang sana gitu loh. Itu lebih memperkecil resiko daripada kita dengan kurs yang berbeda gitu, dengan mata uang domestik, usahanya di luar negeri gitu. Yang keempat ini adalah currency market hedge. Ini untuk pengelolaan currency ya, resiko karena nilai tukar gitu ya, exchange rate ya. Nah, currency untuk melindungi nilai mata uang ada forward exchange market. Forward itu lawannya adalah spot. Forward itu masa depan. Jadi forward exchange market itu pasar nilai tukar secara forward. Dengan kontrak forward atau forward kontrak adalah kontrak untuk penyerahan komoditas, pengiriman komoditas, mata uang atau instrumen keuangan lainnya yang underlying-nya ada, misalnya saham atau obligasi, pada harga yang ditentukan sekarang dengan pengiriman dan penyelesaiannya pada tanggal tertentu di masa depan. Misalnya sekarang ini rate-nya ini disebut spot rate. Itu satu Elbonian francs, katakan Elbonian francs ini kayak Swiss francs lah gitu, cuman biar tidak pasti 0,168 atau 0,160 disebutlah Elbonian francs EFR itu 0,168 per 1 EFR, 0,168 dolar per 1 Elbonian francs. Seperti tapi 90 hari ke depan itu ditetapkan. Walaupun nanti pasar berubah-ubah di 3 hari ke depan, cuman ditetapkan oleh pasar forward, yaitu nanti 3 bulan ke depan itu nilainya 0,166 dolar per 1 Swiss francs ini, katakanlah Elbonian francs ini. Nah, seperti terlihat pada data di atas, Elbonian franc itu dikatakan dijual pada harga forward discount karena harga forwardnya kurang dari harga spotnya. 166 kurang dari 0,168. Biasanya kalau dalam notasi Inggris itu kan 0,0-nya tidak perlu ditulis lagi. 0,168 menjadi 0,166. Jadi ada forward discount di sini untuk 90 hari forward rate, tingkat bunga forward nanti 90 hari ke depan gitu kan. Nah, jika tingkat harga forwardnya misalnya sebesar 0,171, lebih besar dari 168, maka Elbonian franc EFR ini dikatakan dijual pada harga forward premium karena lebih besar, bukan harga forward franc gitu. Ini forward exchange market. Ini contohnya begini.
Philips Electronics baru saja menjual peralatan senilai 1 juta franc Elbonian dengan persyaratan kredit net 90. Artinya persyaratan kredit net 90 itu dalam finance kalau dibayar sebelum 90 hari atau menjadi ada transaksi sebelum 3 bulan itu nanti akan ada diskon atau harga. Di sini disebutnya 1 juta. Bagaimana perusahaan dapat melindungi nilainya melakukan hedge ini dari resiko mata uang ini? Takutnya ntar 1 juta itu 3 bulan kemudian berbeda, berubah dan sebagainya. Misalnya untuk 1 juta franc itu, padahal kita 1 franc Elbonian itu mata uang asing itu. Lalu kita bagaimana caranya kita menghedge? Perusahaan memiliki opsi untuk menjual 1 juta franc Elbonian forward selama 90 hari. Perusahaan akan menerima 166 tadi contohnya $166.000 dalam 90 hari. Karena 1 juta francs Elbonian dikali 1 francs Elbonian kan tadi $0,166 gitu kan. Jadi tinggal dikali aja nanti pada saat 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, jika harga spot aktual ya dalam nanti benar-benar harga pasarnya pada 3 bulan ke depan kurang dari 0,166, maka perusahaan diuntungkan karena kan lebih sedikit yang harus dibayar dengan melakukan transaksi membeli peralatan ini gitu. Jika tarifnya lebih besar dari 0,166, perusahaan akan mendapat keuntungan dari tidak melakukan transaksi. Nggak jadi deh, saya nggak usah transaksi karena harganya lebih mahal secara dolar. Kalau di bawah 0,166 berarti kan dolarnya kan lebih kuat begitu, lebih murah nanti dia membayarnya kurang dari 1 juta begitu. Jadi itu dia gunakanlah pasar forward contract gitu. Nah, untuk mengasuransi ini berapa sebenarnya selisihnya? Dari 168 dengan 166 kan itu ada selisih $0,02. Kalau dibagi 0,168 kali 1 tahun dibagi 3 bulan gitu kan, 90 hari, 365 hari dibagi 90 hari, maka didapatlah angka 4,83%. Kita kalau untung ini dapatnya 4,83% loh. Dalam perdagangan, bayangin kalau perdagangan itu miliaran dolar, 4,83 atau jutaan dolar, 4,83% itu sangat signifikan nilainya gitu. Nah, diskon umum atau kisaran premium untuk mata uang stabil adalah 0 hingga 8%. Mata uang stabil tuh mata uang biasalah seperti utama ya, dolar, euro, yen juga sangat stabil gitu, hal-hal seperti itu, pound sterling. Nah, cuman bisa tinggi untuk mata uang yang tidak stabil, mata uang negara berkembang bisa sampai 8 hingga 20%. Ada lagi yang namanya currency futures. Currency futures itu kontrak berjangka. Futures kontrak adalah kontrak untuk penyerahan komoditas mata uang asing atau instrumen keuangan dengan harga tertentu pada tanggal yang ditentukan di masa depan. Pasar mata uang berjangka tersedia untuk mata uang utama dunia. Ini banyak menjual futures ya, di samping option tadi, di samping forward contract tadi, ada juga yang namanya futures contract. Dia itu banyak dijual, diorganisir kontrak berjangka futures itu di bursa berjangka namanya. Saudara sering dengar ini ya. Nah, clearing house di bursa berjangka dari pertukaran itu dia memperantarai, dia memediasi antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, transaksi tidak dilakukan secara langsung antara dua belah pihak, pembeli dan penjual, tapi ada bursanya yang memperantarai, yang memediasi. Dan itu hanya biasanya banyak digunakan untuk spekulasi ya. Futures itu sama, nanti kalau udah 3 bulan, harga 6 bulan berapa gitu. Penjual atau pembeli membatalkan kontrak dengan membeli atau menjual kontrak lain. Jadi kontrak dengan kontrak ini adalah posisi offset yang menutup kontrak awal dengan clearing house, dengan di anggota bursa berjangka tadi. Kontrak berjangka di perdagangan di bursa setiap hari ini berbeda dengan kontrak berjangka yang diselesaikan hanya pada saat jatuh tempo. Jadi beda dengan kontrak forward ya, beda. Kontrak hanya memiliki kontrak ukuran standar, misalnya 12,5 juta yen per kontrak. Nanti di masa depan harus bayar berapa dibandingkan yen dengan dolarnya begitu. Mirip, sangat spekulasi dan perhitungan juga sangat rumit ya matematikanya. Nah, juga yang ketiga adalah currency options. Jadi samping futures ini ada options.
ini juga sangat rumit perhitungan matematikanya, karena ini adalah kontrak yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli call option atau menjual put option sejumlah tertentu mata uang asing dengan harga tertentu pada tanggal tertentu gitu. Nanti saya beli dolar dengan harga Rp14.000 ya, 3 bulan yang akan datang. Berapapun harga dolar itu, mau 16.000, mau 12.000, tetap dibayarnya dibelinya dengan harga opsinya itu 14.000, mau dibeli atau dijual gitu. Tapi kita udah melakukan currency option gitu. Opsi mata uang hanya melakukan perlindungan nilai terhadap pergerakan mata uang yang merugikan. Resikonya satu sisi, misalnya opsi jual hanya dapat melindungi pergerakan turun dalam nilai tukar mata uang. Jadi option ini dijual di pasar, baik di pasar spot maupun futures, nilainya tergantung dalam pada volatilitas nilai tukar. Jadi maksudnya gini saudara-saudara, saya misalnya, kita lah gitu ya, mau bertransaksi jual beli beras dengan Vietnam gitu misalnya. Nah, tapi dengan dolar misalnya begitu, katakanlah. Nanti harga beras 1 kilo beras ini 1 kilo itu dihargain $1 ya. Nah, $1 itu pada jangka waktu nanti akan diserahkan 3 bulan kemudian, beras itu akan diekspor ke Vietnam $1 1 kilo ya. Tapi dolar itu kita melakukan melakukan opsi bahwa nanti dolar itu akan saya beli 3 bulan kemudian dengan harga 14.000 dolarnya gitu, $1. Nah, pada 3 bulan kemudian, apakah itu nanti dolarnya mau naik jadi 15.000, mau 12.000, saya tetap membayarnya sebesar punya hak opsi sebesar melakukan call option sebesar 14.000. Itu kalau saya membeli dolarnya. Kalau saya jual itu namanya put option sebesar 14.000. Jadi satu sisi saja gitu. Ada lagi yang namanya currency swap di ini. Currency swap dalam pertukaran mata uang, dua pihak bertukar kewajiban hutang dalam mata uang yang berbeda. Masing-masing pihak setuju membayar kewajiban bunga lainnya pada saat jatuh tempo, jumlah pokok dipertukarkan dan biasanya dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya. Pertukaran bersifat nosional. Nosional itu hanya selisih arus kasnya saja yang dibayarkan. Swap biasanya diatur melalui perantara keuangan seperti bank umum ya, bank komersial. Berbagai pengaturan yang macam-macam pengaturan ini ada. Jadi saudara punya utang, saudara dari perusahaan A, misalnya Pak Riki atau Pak Irfan atau Bu apa ya. Nah, saya punya ini juga punya hutang juga. Nah, hutang obligasi kita tukar, tapi saya misalnya dalam mata uang dolar, saudara misalnya dalam mata uang yen, ya udah kita tukar aja. Nanti bunganya dan sebagainya, kewajiban-kewajiban saya bayar dengan, walaupun sekarang ini dalam jumlah yang sama, dolar dengan yennya itu sebenarnya nilainya sama-sama katakanlah 10 miliar rupiah misalnya gitu. Tapi kita tukar aja, kita currency-nya, karena saya pengennya saya lebih banyak punya yen, saudara lebih banyak punya dolar, tapi saya punya utang dalam dolar, saudara punya utang dalam yen, udah kita tukar aja misalnya gitu. Itu currency swap, kita tukar. Nah, kita ingin tahu sekarang faktor makro yang mengatur perilaku nilai tukar. Salah satunya adalah purchasing power parity. Nanti interest rate parity. Tapi sekarang kita berbicara mengenai purchasing power parity. Gagasannya adalah bahwa sekeranjang barang yang sama, harga yang sama gitu ya. Katakanlah harga barang yang sama itu dijual dengan harga yang sama di dua negara setelah nilai tukarnya diperhitungkan gitu. Jadi misalnya harga Honda CR-V misalnya gitu di Indonesia dengan Honda CR-V yang sama persis tahun 2020 di Malaysia gitu, harganya harusnya sama. Ini misalnya harga gandum di pasar Kanada dan Amerika harus diperdagangkan dengan harga yang sama setelah menyesuaikan nilai tukarnya, nilai tukar dolar Amerika dengan dolar Kanada.
Jika harga gandum lebih rendah di Kanada, maka pembeli akan membeli gandum di Kanada selama harganya lebih murah, setelah memperhitungkan biaya transportasi begitu. Dengan demikian nanti permintaan akan turun di Amerika dan meningkat permintaan di Kanada untuk membawa harga kembali ke keseimbangannya, ke equilibriumnya. Elastisitas harga ekspor dan impor mempengaruhi hubungan antara nilai tukar suatu negara dan paritas daya belinya. Barang dan produk komoditas di industri yang sudah matang lebih cenderung mengikuti purchasing power parity. Friksi seperti adanya intervensi pemerintah, adanya hambatan perdagangan, restriksi ya, termasuk juga biaya masuk yang besar dan sebagainya, ini menyebabkan purchasing power parity tidak berlaku sepenuhnya, tapi sebagai pendekatan bolehlah. Kalau kita kok jauh harganya lebih laptop sama-sama laptop MacBook kok jauh lebih murah di Malaysia ya, nanti akan dibandingkan di Indonesia, di Jakarta akan ngeborong yang di Malaysia, tapi nanti akan kembali lagi sama begitu. Ada juga yang kedua, faktor makro yang mengatur perilaku nilai tukar adalah disebut dengan interest rate parity. Jadi kesamaan suku bunga sekarang. Kalau tadi kesamaan harga daya beli, sekarang kesamaan suku bunga. Ini menunjukkan bahwa jika suku bunga lebih tinggi di satu negara daripada negara lain, mata uang negara tersebut akan dijual dengan harga yang lebih murah, di diskon di pasar berjangka. Teori tentang ini namanya efek Fisher ya, teoritisnya menyiratkan bahwa tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah dengan tingkat inflasi yang diperkirakan gitu. Efek Fisher internasional menunjukkan bahwa perbedaan suku bunga antara dua negara berfungsi sebagai proksi pendekatan untuk perbedaan inflasi yang diharapkan. Suku bunga di Malaysia dengan Indonesia berbeda. Suku bunga di rata-rata di Indonesia misalnya adalah 8%, misalnya di Malaysia hanya 4%, itu kemungkinan di Indonesia jauh lebih memiliki inflasi lebih tinggi dibandingkan Malaysia, misalnya seperti itu. Nah, ini cara menyatakannya international Fisher effect ini kita lihat karena nilai tukar forward dengan spot kita bagi sama dengan 1 plus tingkat suku bunga di luar negeri, 1 plus tingkat suku bunga di dalam negeri. Kita anggaplah dalam negeri kita dolar gitu ya. Ini suku bunga pasar ya, antar bank. Contohnya nih, suku bunga 90 hari Jerman saat ini adalah 4%. Suku bunga 90 hari forward ya, saat ini adalah 2% di Amerika. Kurs spot saat ini yang sekarang terjadi itu 0,70 mark Jerman per dolar Amerika misalnya. Ini contoh saja, Jermannya bukan Jerman-Jermanan ini gitu kan. Nah, berapa tingkat bunga forward 90 hari ke depan yang tersirat kira-kira nanti sebenarnya? Kita bisa ngitung dari Fisher. Forwardnya yang sebenarnya F ini. Nah, ini kan yang ini 77 sekarang ini 0,76 mark, 0,706. 1 plus ini kalau foreign-nya luar negerinya itu 0,04. Ada 4% suku bunganya di Jerman. Di dalam negerinya 2%. Nanti forwardnya kemungkinan 0,720. 0,720 marknya. Kira-kira akan seperti itu pendekatannya dari interest rate parity per dolar. Sekarang 706, maka dia akan ada premium di forwardnya 720, 0,720 mark per 1 dolar Amerika gitu. Nah, itu tadi adalah market head. Sekarang kita berbicara yang terakhir adalah tata cara transaksi perdagangan internasional. Ini structuringnya seperti apa, struktur transaksi perdagangan internasional. Kita perlu tahu ya bisnis internasionalnya. Dalam perdagangan internasional, penjual sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi kredit yang menyeluruh dan akurat tentang calon pembeli. Saluran penyelesaian hukum dalam kasus gagal bayar itu lebih rumit dan mahal untuk dikejar. Walaupun itu masuk ke pengadilan, pengadilannya berbeda-beda, pengadilan dalam negeri, luar negeri. Oleh karena itu ada dokumen utama, 1, yang digunakan dalam perdagangan internasional. Perintah untuk membayar atau draft perdagangan internasional, International Trade Draft. 2, Bill of Lading. 3, Letter of Credit. Ini nanti kita ngejarnya dari 3 dokumen ini gitu. Kalau untuk menyelesaikan kasus-kasus perdagangan internasional, kalau ada sengketa ya, ada dispute. Nah, pertama adalah draft perdagangan internasional, International Trade Draft. Ini disebut Bill of Exchange, adalah pernyataan tertulis dari eksportir yang memerintahkan importir untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu. Saya mau mengimport, katakanlah
eh, katakanlah whatever lah, misalnya saya mau mengimpor tas lah gitu ya, tas dari Malaysia misalnya gitu. Nah nanti saya mau mengimpor, nanti si pengeksportir Malaysia akan memerintahkan saya dengan draft, international trade draft, untuk bayar. Ini tasnya udah saya kirim Pak Doni bayar. Nah draftnya itu ada dua jenis, ada yang namanya side draft, ada yang namanya time draft. Side draft itu dibayarkan saat diunjukkan kepada penerima draft itu saya, drawee-nya itu saya, namanya drawee, yang ditunjukkan kepada draft tersebut. Time draft itu harus dibayarkan pada tanggal tertentu di masa depan setelah dilihat oleh saya, pihak drawee yang ditunjukkan untuk draft tersebut. Time draft, Pak Doni, saya udah kirim tasnya dari Kuala Lumpur gitu, kata pengusaha Malaysia. Nanti Bapak bayar ya maksimal 3 bulan dari sekarang misalnya. Itu time draft. Sekian draftnya dikasih lihat. Itu bill of exchange, kwitansi lah sebenarnya intinya sebenarnya. Nah, feature di dalam draft itu ada apa aja? Perintah tanpa syarat secara tertulis yang ditandatangani oleh penarik, drawer tadi, eksportir tadi kan dari Malaysia. Ini menentukan sejumlah pasti uang yang harus dibayar oleh penerima, importirnya saya. Ini menentukan tanggal di masa depan saat jumlah time draft harus dibayar, misalnya bulan depan atau 3 bulan lagi. Setelah diunjukkan kepada drawee penerima, kepada saya, maka time draft tersebut dinyatakan diterima. Ditunjukkannya kan bisa melalui fisik atau melalui digital gitu kan. Nah, penerimaan dapat dilakukan oleh pihak penarik atau bank. Nanti saya bayarnya melalui saya langsung, saya transfer atau bank saya. Jika penerima menarik vessel draft tersebut, draft itu kan biasanya vessel ya disebutnya juga, maka draft tersebut diakui secara tertulis di belakang vessel sebagai kewajiban untuk membayar sejumlah uang di hari yang ditentukan selanjutnya. Ini kemudian dikenal sebagai draft perdagangan atau trade draft, yaitu bankers acceptance jika bank yang menerima draft. Jadi kalau saya diunjukkan itu bisa menjadi ke bank, itu bisa menjadi banker acceptance gitu. Yang kedua adalah bill of lading. Bill of lading ini sebuah dokumen pengiriman yang menunjukkan detail pengiriman atau pengapalan dan penyerahan barang serta kepemilikannya. Dokumen pengiriman ini, ia berfungsi sebagai tanda terima dari perusahaan transportasi ke eksportir yang menunjukkan bahwa barang tertentu telah diterimanya. Misalnya tadi kiriman tas, misalnya saya mengekspor 100 biji tas Hermes dari Malaysia, kok Hermes dari Malaysia, dari Kuala Lumpur ke Bandung. Nah, pada saat dikirim melalui transportasi itu agen transportasi DHL misalnya begitu, dikirimnya dari Kuala Lumpur, nanti ini diterbitkanlah bill of lading yang menunjukkan detail pengiriman shipment-nya udah diterima oleh si perusahaan transportasi untuk dikirim ke saya, dikirim ke Bandung. Nah, sebagai itu juga berfungsi sebagai kontrak antara perusahaan transportasi yang mengirimkan tas tadi dan eksportir pihak si Kuala Lumpur yang mau mengirimkan tas ke saya itu untuk dikirimkan ke Bandung gitu. Jadi ini juga rincian dari dokumen, jadi sebuah dokumen yang memerinci bill of lading itu apa saja, 100 tas gitu kan dengan merek tertentu. Ada juga namanya letter of credit, LC. LC ini dikeluarkan oleh bank atas nama importir. Jadi LC itu diterbitkan oleh Bank BNI atas nama saya untuk mengimpor tas dari Malaysia. Bank BNI setuju untuk menghormati draft yang ditarik pada importir asalkan bill of lading dengan rinciannya sesuai. Ini udah ada bill of ladingnya sesuai. Bank pada dasarnya mengganti kreditnya dari kredit importir kepada bank. Jadi si Malaysia nggak usah khawatir, sekarang bukan kredit importir, bukan kreditnya saya, bukan hutangnya Pak Doni, tapi menjadi hutangnya BNI. Jadi BNI sebagai penerima LC itu, yang mengeluarkan LC itu kepada nanti eksportir di Malaysia gitu. Nah itu kira-kira, tapi kecuali ada juga beberapa istilah-istilah umum dalam perdagangan, salah satunya bernama counter trade.
Counter trade itu istilah umum untuk barter dan bentuk perdagangan lain yang melibatkan penjualan barang atau jasa internasional yang dibayar seluruhnya atau sebagian dengan transfer barang atau jasa dari negara lain. Jadi di samping tadi counter trade mau dikirim ini sangat jarang ya, kecuali di negara berkembang atau yang tidak melakukan perdagangan internasional secara mata uang internasional. Misalnya tadi pengusaha Malaysia ingin mengirimkan tas kulit asli dari Malaysia ke Bandung, tapi saya nanti akan mengirimkan misalnya katakanlah pengharum dari Indonesia ke sana. Nah, kurang atau lebihnya nanti saya bayar pakai uang gitu. Itu counter trade. Jadi seperti barter. Nah, tapi kecuali juga kalau ada negara yang ada pembatasan perdagangannya gitu kan, dengan mata uang, dengan misalnya perdagangan itu dengan katakanlah negara-negara yang kurang berkembang ya gitu. Kualitas, standarisasi barang, dan penjualan kembali barang yang dikirimkan merupakan resiko yang timbul atas counter trade ini gitu. Itu jenis-jenis perdagangan internasional. Dan yang terakhir misalnya adalah forfeiting. Forfeiting kalau terjadi kekacauan, misalnya saya udah nerima tas gitu, itu saya nggak bayar-bayar ke pihak Malaysia begitu. Nah, Malaysia itu udah ampun nyerah perusahaannya, dia tinggal mengeluarkan forfeiting untuk kepada bank untuk menagih ke saya aja, udah selesai tanpa ada jaminan apa-apa, nggak ditopang oleh bukti apapun atas piutang ekspor jangka menengah dan panjang kepada lembaga keuangan sebagai forfeiternya. Misalnya forfeiternya dia pakai Maybank, nah itu Maybank itu nanti melalui perwakilannya di Indonesia, Bank Permata gitu ya katakanlah gitu. Biasanya bank itu nagih, Pak Doni belum bayar nih ekspornya nih yang 3 bulan lalu, 6 bulan lalu gitu. Nah, si forfeiter, si bank itu menanggung resiko kredit dan mengumpulkan jumlah utangnya dari importir. Nanti kasih tahu, banyak digunakan para importir yang berada di negara yang kurang berkembang atau di negara Eropa Timur. Biasanya itu kan masalah membayar barang udah diterima, belum dibayar, menjadi tagihan, menjadi hutangnya importir begitu. Nah, itu forfeiting. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat secara keseluruhan ya, jadi kita resumekan mata kuliah manajemen keuangan internasional ini. Pertama, pokok bahasannya latar belakangnya sudah ada jenis resikonya, bagaimana mengelola resiko, dan bagaimana tata cara transaksi perdagangan internasional. Supaya ini saudara dapetin ya. Satu, latar belakangnya sudah untuk memperoleh keuntungan gitu kan, dan baik NPV-nya positif, lalu juga pertimbangan arus kasnya NPV positif. Untuk diversifikasi, perhatikan perpajakan gitu kan, perpajakan luar negeri, resiko politiknya perhatikan di negara itu, jangan sampai kita malah dinasionalisasi, perusahaan kita malah dibekukan di luar negeri gitu kan, itu politik. Dan istilah penting dalam nilai tukar gitu ya adalah ada spot exchange hari ini, forward exchange untuk masa depan gitu, 3 bulan yang akan datang, 6 bulan yang akan datang gitu kan. Lalu jenis resikonya ada yang namanya translation exposure pada saat merubah di akuntansi neraca di dalam negeri kita, atau exposure transaksi pada saat kejadian beli barang dengan mata uang asing, atau economic exposure kalau nanti di masa depan nanti ada mata uang naik, turun dan sebagainya kursnya, itu resiko nilai tukar. Nah, kita kelola ini dengan hedges itu artinya perlindungan nilai. Apakah secara alami saja atau dengan cash management, ada cara mendanai atau meminjam secara internasional untuk melakukan perlindungan nilai, atau juga dengan currency. Natural hedge kita pricing dan cost-nya sama gitu kan, mau di dalam negeri atau luar negeri. Cash management kita gunakan ini misalnya dengan reinvoicing center. Kalau kita beli harganya dalam dolar, kita jualnya juga dalam dolar gitu kan, jadi ada nettingnya juga. Lalu kita juga kalau pinjam-meminjam bisa juga dengan pinjaman bank komersial atau trade bills dengan mata uang yang di overdraft, atau dengan euro dolar, Libor, Sibor, atau dengan international bond financing dengan obligasi luar negeri gitu kan. Ada juga option currency, kita juga tahu euro, kita juga tahu forward market kontraknya, dan juga futures, forward, futures, currency, option, swap,
pertukaran mata uang ya. Ada kita juga memahami purchasing power parity untuk lihat nih faktor-faktor makroekonominya, daya beli maupun interest rate perbedaannya antar negara. Dan kita juga tahu tata cara transaksi perdagangan internasional, baik bill of exchange, international trade draft, atau bill of lading sampai dengan LC, kita tahu semua. Nah itulah, dan kita juga ada tahu barter internasional maupun penagihan piutang secara forfeiting. Itu kira-kira saudara perkuliahan kita hari ini. Full banyak banget, tetapi mudah-mudahan saudara bisa mengikutinya sebagai sebuah pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan internasional. Kira-kira seperti itu saudara-saudara ya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya stop dulu sharingnya dan saya stop juga recordingnya. Oke, thank you very much.